Halo, perkenalkan, nama saya Eklesia Jeniari Salomons, mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Manado. Pada saat ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian, manfaat, dan juga cara melakukan relaksasi untuk memenuhi tugas mata kuliah kesehatan mental. Relaksasi adalah suatu teknik yang dapat digunakan untuk mengurangi ketegangan dan kecemasan. Relaksasi juga bertujuan untuk membantu siswa menumbuhkan tanggapan terhadap emosi yang bergejolak. Manfaat relaksasi. Yang pertama, yaitu relaksasi akan membuat individu lebih mampu menghindari reaksi yang berlebihan karena adanya stres. Yang kedua, yaitu mengurangi tingkat kecemasan. Beberapa bukti telah menunjukkan bahwa individu dengan tingkat kecemasan yang tinggi dapat menunjukkan efek fisiologis positif melalui latihan relaksasi. Yang ketiga, mengurangi perilaku tertentu yang sering terjadi selama periode stres, seperti mengurangi jumlah rokok yang dihisap, konsumsi alkohol, pemakaian obat-obatan, dan makanan yang berlebihan. Yang keempat, meningkatkan semangat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dan yang kelima, yaitu kelelahan, aktivitas mental, dan latihan fisik yang tertunda dapat diatasi lebih cepat dengan menggunakan latihan relaksasi. Cara melakukan relaksasi. Yang pertama yaitu relaksasi tangan. Gerakan pertama ditunjukkan untuk melatih otot tangan yang dilakukan dengan cara menggenggam tangan kiri sambil membuat suatu kepalan. Siswa diminta membuat kepalan ini semakin kuat sambil merasakan sensasi ketegangan yang terjadi. Pada saat kepalan dilepaskan, siswa dipandu untuk merasakan rileks selama 10 detik. Gerakan pada tangan kiri ini dilakukan 1 kali sehingga siswa dapat membedakan perbedaan antara ketegangan otot dan keadaan relaks yang dialami. Prosedur serupa juga dilakukan pada tangan kanan. Yang kedua, relaksasi tangan bagian belakang. Gerakan kedua adalah gerakan untuk melatih otot tangan bagian belakang. Gerakan ini dilakukan dengan cara menekuk kedua lengan ke belakang pada pergelangan tangan sehingga otot-otot di tangan bagian belakang dan lengan bagian bawah menegang, jari-jari menghadap ke langit-langit. Kondisi tegang dipertahankan selama 10 detik, kemudian rileks. Cara yang ketiga yaitu relaksasi bisep. Gerakan ketiga adalah untuk melatih otot-otot bisep. Otot bisep adalah otot besar yang terdapat di bagian atas pangkal lengan. Gerakan ini diawali dengan menggenggam kedua tangan sehingga menjadi kepalan, kemudian membawa kedua kepalan ke pundak, sehingga otot-otot bisep akan menjadi tegang. Kondisi tegang dipertahankan selama 10 detik, kemudian rileks. Yang keempat, relaksasi bahu. Gerakan keempat ditunjukkan untuk melatih otot-otot bahu. Relaksasi akan mengendurkan bagian otot-otot bahu dapat dilakukan dengan cara mengangkat kedua bahu setinggi-tingginya seakan-akan bahu akan dibawa hingga menyentuh kedua telinga. Fokus perhatian gerakan ini adalah kontras ketegangan yang terjadi di bahu, punggung atas, dan leher. Kondisi tegang dipertahankan selama 10 detik, kemudian rileks. Yang kelima, relaksasi dahi. Gerakan kelima sampai ke-8 adalah gerakan-gerakan yang ditunjukkan untuk melemaskan otot-otot di wajah. Otot-otot wajah yang dilatih adalah otot-otot dahi, mata, rahang, dan mulut. Gerakan untuk dahi dapat dilakukan dengan cara mengerutkan dahi dan alis sampai otot-ototnya terasa dan kulitnya keriput. Kondisi tegang dipertahankan selama 10 detik, kemudian rileks. Cara yang keenam yaitu relaksasi mata. Gerakan keenam yang ditunjukkan untuk mengendurkan otot-otot mata diawali dengan menutup keras-keras mata sehingga dapat dirasakan ketegangan di sekitar mata dan otot-otot yang mengendalikan gerakan mata. Kondisi tegang dipertahankan selama 10 detik, kemudian rileks. Yang ketujuh, relaksasi rahang. Gerakan ketujuh bertujuan untuk mengendurkan ketegangan yang dialami oleh otot-otot rahang dengan cara mengantukkan rahang diikuti dengan menggigit gigi-gigi sehingga ketegangan di sekitar otot-otot rahang. Kondisi tegang dipertahankan selama 10 detik, kemudian rileks. Yang ke-8, relaksasi mulut. Gerakan
sehingga akan dirasakan ketegangan di sekitar mulut. Kondisi tegang dipertahankan selama 10 detik, kemudian rileks. Yang kesembilan, relaksasi leher. Bagian belakang gerakan kesembilan ditunjukkan untuk merilekskan otot-otot leher bagian belakang. Gerakan diawali dengan otot leher bagian belakang, baru kemudian otot leher bagian depan. Siswa dipandu meletakkan kepala sehingga dapat beristirahat, kemudian diminta untuk menekankan kepala pada permukaan bantalan kursi sedemikian rupa sehingga model dapat merasakan ketegangan di bagian belakang leher dan punggung atas. Kondisi tegang dipertahankan selama 10 detik, kemudian rileks. Yang ke-8, relaksasi mulut. Gerakan ke-8 ini dilakukan untuk mengendurkan otot-otot sekitar mulut. Bibir dimencongkan sekuat-kuatnya sehingga akan dirasakan ketegangan di sekitar mulut. Kondisi tegang dipertahankan selama 10 detik, kemudian rileks. Yang ke-9, relaksasi leher. Bagian belakang gerakan ke-9 ditunjukkan untuk merilekskan otot-otot leher bagian belakang. Gerakan diawali dengan otot leher bagian belakang, baru kemudian otot leher bagian depan. Siswa dipandu meletakkan kepala sehingga dapat beristirahat, kemudian diminta untuk menekankan kepala pada permukaan bantalan kursi sedemikian rupa sehingga model dapat merasakan ketegangan di bagian belakang leher dan punggung atas. Kondisi tegang dipertahankan selama 10 detik, kemudian rileks. Yang ke-10, relaksasi leher bagian depan. Gerakan ke-10 bertujuan untuk melatih otot leher bagian depan. Gerakan ini dilakukan dengan cara membawa kepala ke muka. Kemudian model diminta untuk membenamkan dagu ke dadanya, sehingga dapat merasakan ketegangan di daerah leher bagian muka. Kondisi tegang dipertahankan 10 detik, kemudian rileks. Cara yang ke-11 yaitu relaksasi punggung. Gerakan ke-11 bertujuan untuk melatih otot-otot punggung. Gerakan ini dapat dilakukan dengan cara mengangkat tubuh dari sandaran kursi, kemudian punggung dilengkungkan, lalu busungkan dada. Kondisi tegang dipertahankan selama 10 detik, kemudian rileks. Pada saat rileks, letakkan tubuh kembali ke kursi sambil membiarkan otot-otot menjadi lemas. Yang ke-12 yaitu relaksasi dada. Gerakan berikutnya adalah gerakan ke-12 dilakukan untuk melemaskan otot-otot dada. Pada gerakan ini, siswa diminta untuk menarik nafas panjang untuk mengisi paru-paru dengan udara sebanyak-banyaknya. Posisi ini ditahan selama 10 detik sambil merasakan ketegangan di bagian dada, kemudian turun ke perut. Pada saat ketegangan dilepas, siswa dapat bernafas normal dengan lega. Yang ke-13 yaitu relaksasi perut. Setelah latihan otot-otot dada, gerakan ke-13 bertujuan untuk melatih otot-otot perut. Gerakan ini dilakukan dengan cara menarik kuat-kuat perut ke dalam, kemudian menahannya sampai perut menjadi kencang dan keras. Setelah 10 detik dilepaskan bebas, kemudian diulang kembali seperti gerakan awal untuk perut ini. Yang ke-14 yaitu relaksasi paha. Gerakan ke-14 dan ke-15 adalah gerakan-gerakan untuk otot-otot kaki. Gerakan ini dilakukan secara berurutan. Gerakan 14 bertujuan untuk melatih otot-otot paha. Dilakukan dengan cara meluruskan kedua belah telapak kaki sehingga otot paha terasa tegang. Kondisi tegang dipertahankan selama 10 detik, kemudian rileks. Dan cara yang terakhir yaitu relaksasi kaki. Gerakan 15 ini dilanjutkan dengan mengunci lutut sedemikian sehingga ketegangan pindah ke otot-otot betis. Sebagaimana prosedur relaksasi otot, siswa harus menahan posisi tegang selama 10 detik, baru setelah itu melepaskannya. Kegiatan ini dilakukan secara bergantian kaki kanan dan kaki kiri. Dalam teknik relaksasi, modeling merupakan cara yang digunakan konselor untuk mengajarkan relaksasi. Pertama-tama, konselor memperagakan latihan relaksasinya secara sistematis. Selain itu, hendaknya konselor memberikan instruksi haruslah menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami siswa. Kemudian siswa diminta untuk mempraktikkannya secara bersama-sama dengan konselor secara berulang-ulang sampai siswa terlihat telah menguasai teknik tersebut. Setelah siswa berlatih relaksasi secara bersama-sama dalam kelompok,
Selanjutnya, siswa diminta untuk mempraktikannya sendiri dengan pengawasan konselor sampai siswa benar-benar mampu melakukannya teknik relaksasi secara mandiri. Setelah melatihkan teknik relaksasi, konselor memberikan pekerjaan di rumah di mana siswa diminta untuk melatihkan teknik relaksasi lengkap dengan urutannya secara mandiri di rumahnya. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang